Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan di siang hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga teman-teman kita yang mungkin hari ini kurang sehat segera disehatkan, ya. Dan untuk selanjutnya Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang minggu lalu sudah Bapak berikan dalam bentuk video pembelajaran pertama. Di dalamnya membahas tentang 3 sub yang dari pokok bahasan stoikiometri reaksi. Ketiga sub itu Bapak ulas sedikit. Pertama, arti koefisien reaksi. Yang kedua adalah tentang hitungan kimia sederhana, dan yang ketiga adalah tentang reaksi pembatas, ya. Ketiganya sudah ada di video, mudah-mudahan sudah dipelajari lagi. Dan sekarang Bapak akan melanjutkan ke sub yang keempat, tentang hitungan kimia yang melibatkan satuan campuran. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita panjatkan doa dulu. Semoga dengan panjatan doa kita yang ikhlas ini Allah memberikan satu kemudahan kepada kita, diberikan pencerahan pikiran kita, dan diberikan keikhlasan hati kita untuk mau berusaha dan mau belajar, ya. Sama-sama kita ucapkan basmalah, ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran untuk sub yang keempat kita mulai, ya. Nah, ini hitungan kimia. Yang pertama ada satuan campuran, itu yang keempat, dan yang kelima tentang hidrat. Sekarang kita bahas dulu yang keempat, ya. Untuk yang keempat, itu adalah hitungan kimia yang melibatkan satuan campuran. Apa saja yang harus kita pahami dari sub ini? Nah, di antaranya yang harus kita pahami adalah di sini Bapak udah menyiapkan hal-hal penting yang mungkin menjadi landasan kita, ya, untuk bisa memahami materi di sub ini. Kita baca sama-sama di sini, ya. Apabila suatu campuran dari 2 jenis zat direaksikan dengan suatu reaksi dan kedua komponen campuran itu bereaksi, maka persamaan reaksinya harus ditulis secara terpisah. Nah, dari kalimat ini, ya, apa sih garis besarnya, gitu kan? Nah, garis besarnya di sini adalah gambarannya bahwa kalau ada 2 zat, ya, 2 zat lalu direaksikan dengan sebuah reaksi yang sama, ya. Nah, maka kedua zat tersebut akan bercampur atau bereaksi dengan zat reaksi itu, maka proses penulisan persamaan reaksinya kita pisahkan, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh di pinggir di sini. Nah, ini contohnya, misalnya ada reaksi campuran atau paduan dari logam aluminium dan magnesium dengan larutan asam klorida atau HCl. Nah, perhatikan dengan baik di sini, ya. Zatnya yang dicampurkan ada 2 di sini. Pertama aluminium, yang kedua magnesium. Dan yang bertindak selaku reaksinya adalah asam klorida atau HCl. Maka dalam penulisan reaksinya harus dipisah. Jadi reaksinya pertama ada reaksi untuk Al, dan yang kedua ada reaksi untuk Mg, gitu maksudnya, ya. Perhatikan untuk reaksi aluminium dulu. Nah, seperti ini, ya. Aluminium bereaksi dengan HCl, asam klorida, menghasilkan aluminium klorida dan gas hidrogen. Nah, ini adalah reaksi yang zat pertama, ya. Kemudian untuk zat yang kedua, nah reaksinya seperti ini, ya. Magnesium bereaksi dengan HCl
menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen juga. Nah, jadi ini dua reaksinya dipisah. Paham ya? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kalimat tadi. Ada hal lain yang penting juga perlu kalian pahami di awal, yaitu pernyataan seperti ini. Ini, komposisi suatu campuran dapat ditentukan dengan mengukur jumlah reaksi atau salah satu hasil reaksi yang setara dengan campuran itu. Artinya apa? Artinya di saat kita menghitung mengenai susunan atau komposisi sebuah campuran, maka hitungannya itu akan didasarkan kepada zat yang bertindak sebagai pereaksi atau zat yang bertindak selaku hasil reaksi. Maksudnya di sini tidak dua-duanya, gitu ya. Jadi salah satu di sini. Mungkin pereaksi aja yang dipakai atau mungkin hasil reaksi yang kita gunakan dalam pengukuran perhitungannya. Itu maksudnya ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan berikan langkah-langkah penyelesaian hitungan kimia satuan campuran ini plus contoh soal. Ya, lanjut ya. Nah, ini adalah langkah-langkah penyelesaian hitungan kimia. Jadi langkah ini memandu kalian di dalam penyelesaiannya, ya, dalam penyelesaian soal. Langkah pertama adalah, nah ini kita harus menuliskan persamaan reaksi yang setara untuk satuan campuran dengan pereaksinya. Maksudnya yang mana? Yang seperti tadi di awal. Jadi reaksinya yang dipisah, gitu kan? Zat A bereaksi dengan apa, hasilnya apa. Zat B bereaksi dengan apa, hasilnya apa. Nah, itu adalah tugas di langkah 1. Kemudian langkah 2, kita punya tugas menuliskan permisalan massa untuk satuan campuran. Nah, di sini yang jadi kunci adalah permisalan massa. Karena menggunakan istilah permisalan berarti kita belum tahu berapa masanya, berapa gram masanya kita belum tahu. Maka di sini yang digunakan adalah dengan variabel X. Nah, gitu. Untuk satuan campuran. Jadi satuan campuran ini maksudnya adalah penyusun campuran. Ini ya, penyusunnya apa? Masanya kita permisalkan. Gitu. Langkah 3, kita bertugas untuk menentukan jumlah mol untuk satuan campuran. Ini keterkaitannya dengan langkah 2 ya. Kan langkah 2 tadi dimisalkan pakai massa. Nah, langkah 3 dicari molnya. Kalian kan masih ingat dari massa diubah ke mol? Caranya kan tinggal gram dibagi MR atau dibagi AR. Nah, tentunya penggunaan MR atau AR harus paham ya. Nah, MR kan digunakan untuk senyawa. Kalau air untuk unsur, benar ya. Nah, itu adalah langkah ketiga ya. Langkah keempat, nah di sini adalah menentukan mol juga. Tetapi menentukan mol untuk pereaksi atau menentukan mol untuk salah satu hasil reaksi. Jadi salah satunya aja, tidak dua-duanya ya, tergantung nanti soalnya itu di sana itu yang dimunculkannya apakah reaksi ataukah hasil reaksi gitu ya. Dan yang kelima, nah yang kelima ini udah masuk ke persamaan matematika ya. Kita menuliskan persamaan matematika dengan menggunakan jumlah mol pereaksi atau jumlah mol salah satu hasil reaksi ya. Lebih jelasnya nanti di soal ya. Dan langkah terakhir adalah menyelesaikan tujuan soal. Biasanya di soal itu yang ditanyakan adalah massa atau yang ditanyakan adalah tentang persentase kadar misalkan ya dari susunan campuran. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini ya, dan langkah-langkah tersebut coba kita terapkan saja ke dalam contoh soal berikut ini. Nah, ini
Contoh soalnya ya. Suatu campuran terdiri atas CaO, kalsium oksida ya, dan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Nah, berarti di sini lihat suatu campuran terdiri atas. Nah, berarti ini CaO sama CaOH ini adalah sebagai penyusun campuran atau yang disebut dengan satuan campuran. Nih ya, penyusunnya kan ada dua ini, CaO sama ini. Nah, ini yang dimaksud satuan campuran. Untuk menentukan susunan campuran itu seperti reaksi berikut. Nah, ini reaksinya kebetulan sudah ada dalam soal. Ini reaksi 1. Ini reaksi 2. Reaksi 1 untuk CaO dengan preaksinya. Reaksi 2 CaOH dengan preaksinya. Ya. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Terus dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan tersebut membutuhkan 0,032 mol HCl. Nah, ini perhatikan di sini. Ya. Atau dari sini dulu nih. Sebanyak 1 gram campuran. Artinya massa campuran sudah diketahui dari awal. 1 gram. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang diketahui adalah HCl 0,032 mol. Itu data-data yang ada. Kalau air 50 ml ini adalah hanya pelarut saja ya. Terus berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Berarti kalau menanyakan persen kan ini kadar ya kan? Kadar CaO, yang ditanyakan hanya CaO-nya saja ya kan? Nah, bagaimana soal ini kita selesaikan? Lakukan langkah-langkah yang tadi ya. Kita terapkan sekarang. Ingat langkah pertama? Iya, menuliskan persamaan reaksi ya untuk satuan campuran. Nah, persamaan reaksinya berarti dari soal kan udah ada. Jadi kamu tinggal tulis aja, gitu kan? Nah, itu reaksi 1 dan yang reaksi keduanya untuk CaOH 2 kali. Ya, persis yang kayak di soal ya, tinggal nyalin ini mah, tidak masalah. Kemudian untuk langkah 2, nah langkah 2 itu adalah permisalan, ingat ya. Langkah 2, perhatikan di sini Bapak jelaskan massa campuran 1 gram. Ini sudah ada di soal kan? Massa campuran 1 gram sudah ada di soal. Kemudian zat-zat penyusun campuran terdiri atau yaitu CaO dan CaOH 2 kali. Itu penyusun campurannya kan? Nah, maka yang dimisalkan massanya itu kan ini. Satuan campurannya. Caranya kita misalkan CaO dianggap X gram. Karena kan belum tahu, maka muncul variabel X ya. Sedangkan untuk CaOH 2 kali, nah kita tinggal mengurangkannya. Kan campuran itu massanya 1 gram tadi di awal. Sedangkan di dalam campuran itu kan ada CaO dan ada CaOH 2 kali. CaO-nya sudah dianggap X. Maka CaOH 2 kalinya tinggal pengurangan. Massa campuran dikurangi massa CaO. Jadi 1 dikurangi X. Jadilah ini. Tuh langkah 2 ya. Masuk di langkah ketiga. Langkah 3 kan mencari mol untuk satuan campurannya. Nah, ini untuk mencari mol CaO ya. Rumusnya gram per mr. Gram CaO, lihat di permisalan kan X, maka saya ganti X. Kalau untuk mr CaO 56 ya. Dari mana 56? Ingat Ca AR-nya 40, tadi di soal sudah ada, dan O 16, jadi 40 tambah 16 56. Lanjut cari mol CaOH 2 kali ya. Nah, rumusnya sama, gram per mr. Gram CaOH 2 kali, lihat di langkah 2
sudah ada 1 dikurangi X gram nih, dan MR-nya dihitung CaOH 2 kali dapat 74, sehingga kedua mol satuan campuran ini sudah ada ya, mol CaO dan mol CaOH 2 kali. Oke ya, itu untuk yang langkah 3. Langkah 4. Nah, di langkah 4 berarti kita harus mencari apa di langkah 4? Masih ingat nggak? Yaitu mencari mol juga, sama ya. Hanya mol untuk pereaksi. Kenapa pakai pereaksi? Karena tadi di soal muncul yang diketahuinya itu adalah 0,032 mol HCl. Sementara HCl itu kan direaksi di langkah 1 ada posisinya di ruas kiri, berarti kan pereaksi. Nah, rumusnya ini rumus yang sudah tidak asing sebetulnya. Mencari mol dalam sebuah persamaan reaksi dengan melakukan perbandingan koefisien. Ingat. Jadi mol HCl adalah koefisien HCl dibagi koefisien CaO kalikan mol CaO ya. Nah, untuk yang ini ya, perhatikan. Nah, mol HCl sama dengan 2/1. 2 adalah dari koefisien HCl untuk yang reaksi 1. Jadi kita ngitung reaksi 1 dulu ini ya. 1 adalah koefisien dari CaO. Ini mungkin kita lihat kembali ya. Lihat kembali ke reaksi. Bapak kembali dulu sebentar. Nah, ini kan. Tuh. Reaksi 1 yang ini, yang atas ini. HCl koefisiennya 2. CaO koefisiennya 1. Ini. Berarti 2 berbanding 1 kalikan mol ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini. Paham ya? 2 berbanding 1. Kalikan X per 56. X per 56 dari mana? Ini sudah kita hitung tadi di langkah ke-2. Ya kan? Mol CaO. Kita kembali sebentar ya. Oh, maaf. Berarti di sini. Nah, ini kan? Nah, ini kan mol CaO X per 56. Kalau CaOH 2 kali nanti ini molnya. Gitu ya. Lanjut. Kita tuliskan. Nah, ini ya. Maka ini mah tinggal lakukan perkalian 2 kali X 1 kali 56. Jadilah 2X per 56. Oke, itulah mol dari HCl pada reaksi 1. Berarti sekarang kita mencari mol HCl untuk reaksi yang kedua ya, di reaksi 2. Nah, untuk di reaksi kedua mol HCl-nya dapat dihitung, rumusnya sama ya. Seperti ini. Koefisien HCl 2. Tadi di reaksi 2 ya. HCl adalah 1. Ini adalah mol dari CaOH 2 kali. Ini tadi di langkah 2 ya. Nah, maka di sini tinggal kalikan juga 2 kali 1 min X. Jadi ini. Dan 1 kali 74. Dapat. Ini adalah mol HCl di reaksi kedua ya. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut ke langkah kelima. Nah, ke langkah kelima mulai sedikit naik nih ya, ke persamaan matematika. Nah, langkah 5, perhatikan, menuliskan persamaan untuk menghitung jumlah mol per reaksi atau salah satu hasil reaksi. Tapi kita di sini yang digunakan adalah pereaksi. Ya. Jadi hasil reaksi tidak dipakai di sini. Karena HCl ada di ruas kiri, gitu kan?
dalam soal ini digunakan HCl untuk penetral, molnya sudah diketahui yaitu sebanyak 0,032. Ini yang di soal tadi. Maka persamaannya adalah mol HCl yang setara dengan campuran, berarti ini yang mol HCl tadi dihitung di langkah keempat, bandingkan dengan mol HCl penetral, yaitu ini ya, mol HCl penetralnya. Nah, persamaannya seperti apa? Jadilah persamaannya begini. Nah, ini kan, nih mol HCl yang di reaksi 1, ini mol HCl yang di reaksi kedua. Ini dijumlahkan karena ini satu campuran ya, sama dengan ini mol penetralnya 0,032. Nah, setelah ini ke bawahnya mah operasi matematika ya, ayahna ya, matematika di dia mah ya. Ini perubahannya lihat ke sini, dari sini ke sini, bisa kan? Ini hanya penyederhanaan ya, dibagi 2, dalam arti supaya hitungannya lebih simpel. 2x bagi 2, x 56 bagi 2, 28. Ini pun sama, disederhanakan. Ini bagi 2, hasilnya ini 74 bagi 2, hasilnya ini. Kalau ini nggak perlu ya, karena yang ini disederhanakan, yang ini aja. Nah, setelah ini perhitungannya menjadi seperti berikut. Nah, ini dilakukan perkalian silang ya kan, dan sekaligus dikalikan dengan 28 dan 37. Maksudnya apa? Supaya penyebutnya yang 28 dan 37 itu hilang. Ini dan ini supaya hilang. Maka dilakukan perkalian dengan 28 dan 37. Termasuk yang ini dikalikan ya. Jadi yang ruas kiri kali 28 kali 37, yang ruas ini kali juga. Hanya kalau yang kiri dikali 28 dan 37 penyebutnya hilang. Ya. Ini dikalikan silang 37x, ini kalikan silang ke sini. Jadi ini. Sementara yang ini kalikan. Nah, akhirnya ini turun ya. 28 kali 1, lihat. 28 kali min x. Perkalian ini hasilnya adalah 33,152. Terus berikutnya ini yang variabel sama, 37 dikurangi 28x, jadi 9x ya kan. Nah, sementara ini 33,152, jadi ini karena ini pindah ruas 28 ke sana, sehingga 33,152 dikurangi 28 hasilnya ini, sehingga x nya tinggal kita bagi ya kan, 5,152 bagi 9, hasilnya adalah 0,572. Nah, maka x nya ketemu ya kan, yang tadi pakai permisalan di langkah 2 udah ketemu x nya ya. Lanjut ya. Nah, di langkah masih langkah kelima ini ya, langkah kelima. Jadi bisa dijelaskan karena x nya barusan sudah ketemu, sementara di langkah 2 tadi kan sudah ada permisalan ya kan. Ini massa CaO itu dianggap x dalam permisalan. Karena x nya sudah terhitung, maka x bisa diganti dengan hasil hitungan barusan, 0,572 gram. Nah, sementara permisalan CaOH 2 kali kan tadi 1 min x permisalannya, jadi 1 dikurangi 0,572, sehingga CaOH 2 kali diperoleh sekian. Sehingga kalau massa CaO dijumlahkan dengan massa CaOH 2 kali, itu hasilnya adalah massa campuran ya kan. Tuh, massa campuran adalah CaO, massa CaO ditambah massa CaOH 2 kali, begitu ya kan. Ini harus jumlahnya sama dengan campuran. Dan terakhir masuk ke langkah 6, tujuan soal kan menanyakan persentase ya kan. Nah, rumus persentase seperti ini. Persen CaO adalah massa CaO itu sendiri dibagi massa campuran, kalikan 100%. Massa CaO nya mana? Ini tadi udah ada ya kan, 0,572. Massa campuran ini 1 gram, sehingga 0,572 per 1 kali 100%. CaO persentasenya
adalah 57,2. Oke, sampai situ dulu ya. Dan kita akan berlanjut ke hidrat, dan untuk hidrat kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.